وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur karena pada saat ini, pada malam hari ini, Allah masih berkenan meminjamkan kepada kita usia, kesehatan, dan kesempatan untuk mengisi malam-malam kita, terutama di Senin malam seperti ini, untuk bermuajahah kepada Allah SWT melalui kitab sucinya Al-Quran. Pertemuan kita yang terakhir sudah sampai di surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat 40. Jadi pada malam hari ini, kita akan baca dan merenungkan ayat 41 sampai 45. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat 41 sampai 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون. قل لو كان معه كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. سبحانه وتعالى يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وإن شيء ولا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إنه كان حليما غفورا.
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون وإذا قرأت القرآن القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على على رسول الله وآله الأطهار على على رسول رسول الله آله الأطهار. محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Harapan kita dan doa kita kepada Allah SWT, semoga Allah menerima bacaan Al-Quran kita tadi dan menjadi tanda bagi kita dan di sisi Allah SWT bahwa kita mencintai Allah melalui mencintai Al-Quran, dan semoga Allah SWT berkenan memberikan syafaatnya nanti kepada kita melalui kitab suci Al-Quran. Kita teruskan surat yang ke-17, surat Al-Isra. Secara bahasa, Al-Isra artinya perjalanan malam. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 111 ayat. Dan kita sudah baca terakhir sampai ayat 40. Marilah kita mulai kembali ataukah mengulangi ayat 40 tersebut sebelum kita lanjut pada ayat yang baru tadi kita baca, agar kita bisa menemukan benang merah hubungan antara ayat-ayat sesudah dan sebelumnya. Di ayat 40 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Afasfakum rabbukum bil banina. Apakah kalian mensifatkan Tuhan kalian atau kalian mensifatkan Tuhan kalian mempunyai bilbanin anak laki-laki, wattakhadzal malaikati inatha, sementara dia mengambil malaikat sebagai anak-anak perempuan. Jadi bahwa mensifatkan atau menganggap Tuhan itu punya anak dan anaknya Tuhan adalah laki-laki, dan anak manusia, anak yang disenangi manusia itu adalah laki-laki, sedangkan yang Tuhan pilih untuk dirinya adalah malaikat dari kalangan perempuan. Innakum lataquluna qawlan azima. Sesungguhnya kalian mengatakan sesuatu dengan perkataan yang dosanya besar. Jadi berdasarkan ayat ini kita bisa lihat bahwa yang sangat mendasar bagi Tuhan itu adalah isi pikiran. Karena ini kan cuma pikiran sebetulnya. Tapi disebut dengan qaulan azima. Perkataan ini adalah dosanya sangat besar. Karena tidak ada perbuatan dosa di luar di tingkat lahiriah kalau tidak mulai dari pikiran. Nah, di sini memikirkan bahwa malaikat itu anak perempuan itu adalah dosa besar dalam pengertian kesalahan besar. Apa sebabnya? Karena tidak ada bukti yang bisa ditujukan bahwa malaikat itu perempuan. Tidak ada bukti, artinya tidak pernah ada melihat malaikat bahwa malaikat itu perempuan. Yang kedua adalah secara akal, malaikat itu bukanlah makhluk biologis seperti kita, sehingga tidak butuh gender atau alat kelamin. Tidak penting laki dan perempuan. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 41. Ayat berikut ini kita berbicara tentang Al-Quran.
Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an. Sungguh kami telah sarrafna, menguraikan. Kalau di sini diartikan mengulang-ulangi, maksudnya menguraikan berkali-kali, mendetilkan. Dari kata-kata sarrafna lahirlah kata ilmu saraf ya. Jadi walaqad sarrafna, sungguh kami telah mengulang-ulangi atau telah menguraikan dengan rinci fi hadzal Qur'an. Ya, maksudnya semua masalah berkenaan dengan kehidupan manusia sudah diuraikan di dalam Al-Qur'an ini, fi hadzal Qur'an. Jadi sungguh kami telah mengulang-ulangi di dalam Al-Qur'an ini. Ya. Diulang-ulangi banyak hal, terutama tentu hal-hal yang sangat penting bagi manusia. Jadi kalau ada diulang-ulangi, maka itu teramat sangat penting. Semuanya penting, tetapi ada yang memang selalu juga muncul di tengah-tengah manusia. Contohnya misalnya pembangkangan. Maka di dalam Al-Quran banyak bicarakan tentang Bani Israel yang membangkang kepada nabinya misalnya. Lalu kemudian melakukan kerusakan yang sebesar-besarnya. Dan sampai sekarang kita lihat itu terjadi. Jadi ketika Al-Quran 1400 tahun yang lalu mengulang-ulangi cerita Bani Israel, pada saat itu tak terbayangkan bahwa suatu saat Bani Israel bikin kerusakan yang luar biasa. Pada zaman Nabi, ya Bani Israel itu tidak seberapa, hanya tinggal di Madinah. Mereka membuat ulah, tetapi itu hanya beberapa komunitas tertentu saja. Seperti Bani Qainuqa misalnya, Bani Nadir, kemudian misalnya beberapa tempat yang lain. Termasuk misalnya perang yang terakhir, yang perang yang Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, menangkan Khaybar, itu juga adalah melawan komunitas Yahudi. Nah, jadi artinya tidak menjadi berita besar ya pada saat itu. Dan kemudian dibicarakan di dalam Al-Quran, dan ternyata kita lihat sampai sekarang masih ada seperti itu. Contohnya lagi misalnya di dalam Al-Quran diulang-ulangi cerita tentang Nabi Lut. Dalam Al-Quran itu cerita Nabi Lut juga diulangi beberapa kali. Bahwa Nabi Lut mengingatkan kalian melakukan perbuatan buruk yang belum pernah ada manusia manapun juga yang melakukannya, yaitu perbuatan penyimpangan orientasi seksual. Nah, kita lihat apa yang terjadi sekarang, ternyata sekarang menjadi tema besar dalam kehidupan kita. Jadi semua yang dibicarakan dalam Al-Quran itu terkait dengan apa yang kemudian muncul di tengah-tengah manusia. Maka dikatakan walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an. Sungguh kami telah mengulang-ulangi di dalam Al-Quran ini, liyadzakaru, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Yadzakaru sebetulnya mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran tentu juga supaya kita ingat, supaya jangan terulang kembali itu. Kan tujuannya dirincikan cerita-cerita itu di dalam Al-Quran sebagai pelajaran agar tidak terulang lagi. Atau agar kita tidak terkecoh. Ya. Dalam pengertian kita anggap baik, lalu kita ikuti, padahal ternyata salah. Nah, itu namanya terkecoh. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, sering sekali kamu mencintai sesuatu, padahal itu buruk bagi kalian. Dan sering sekali kalian membenci sesuatu, padahal itu baik bagi kalian. Artinya apa? Perasaan benci dan cinta manusia itu adalah terkadang bersifat subjektif dan irasional. Nah, supaya itu kita terlepas dari sifat subjektif dan irasional itu, lalu kemudian datanglah Al-Quran mengingatkan kita agar kita melihat sesuatu dengan kacamata objektif, rasional. Supaya jangan kita tadi terpicu, jangan kita kemudian terpukau yang menyebabkan kemudian kita larut lagi, salah lagi. Makanya dikatakan walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an liyadzakkaru, supaya mereka mengambil pelajaran. Cuma apa yang terjadi, ini yang terjadi sampai sekarang. Wa ma yazidum illa nufura. Tiada yang menambah bagi mereka kecuali semakin lari. Dan kita juga saksikan sekarang ini berapa banyak orang mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Ya. Berapa banyak. Di Indonesia penduduknya sekitar 280 juta. Karena Islam itu sekitar 90%, ya katakanlah berarti sekitar 250 jutaan, ya katakanlah begitu, 250 jutaan itu Islam. Nah, tetapi berapa persen dari 250 juta itu yang benar-benar mau menyiapkan dan mengorbankan waktunya minimal sekali seminggu untuk mempelajari Al-Quran? Jawabannya sangat-sangat sedikit. Nah, jadi Al-Quran mengatakan, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an liyadzakkaru.
wa ma yaziduhum illa nufura. Tiadalah bertambah bagi mereka kecuali semakin lari ini, semakin lari. Jadi semakin Al-Quran dibacakan, semakin lari. Padahal sebetulnya isinya menarik. Ya. Isinya adalah sebuah pelajaran yang faktual. Kalau di tempat lain, kecuali rugi. Kalau kita baca di surat ini juga, di surat apa? Di surat 17 juga, nanti kita ketemu di ayat-ayat sekitar 81 ya, atau 82. Di situ dikatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Ya, jadi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasar. La yazidu sama juga tambah. Wa la yazidu zalimina illa khasar. Tapi bagi orang zalim itu tidak bertambah kecuali membaca Al-Quran kecuali hanya semakin rugi. Kalau di sini bahkan lari, wa ma yaziduhum illa nufura. Tiada yang bertambah bagi mereka kecuali semakin lari dari Al-Quran. Dan inilah menyebabkan proses pembinaan dan pembangunan umat, terutama masyarakat, itu sekarang ini mengalami semacam diskontinuitas atau mengalami semacam keterputusan, tidak berkesinambungan, bahkan kemudian mengalami anomali, mengalami paradoks. Contohnya misalnya di dalam masjid orang bisa dibunuh. Ya. Harusnya tempat yang paling aman di muka bumi itu kan masjid, karena tempat ibadah. Dan ibadahnya orang Islam tidak tanggung-tanggung 5 kali sehari semalam. Jadi artinya masjid itu harusnya selalu ramai. Karena 5 kali sehari semalam dipakai. Ya, salat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Belum lagi dengan kegiatan lain seperti pengajian dan sebagainya. Tetapi fakta bahwa di Indonesia ini, di dalam masjid orang dibunuh dengan cara sadis. 1 orang dibunuh 5 orang. Setelah meninggal, mayatnya diseret keluar seperti hewan, ditarik kakinya. Luar biasa. Itu terjadi di masjid. Padahal masjid itu kan harusnya tempat yang paling suci, tempat yang paling aman. Kenapa masjid itu artinya tempat sujud, ya, tempat orang yang tempatnya orang-orang yang meninggalkan sifat iblis yang tidak mau sujud. Kan iblis itu tidak mau sujud. Nah, masjid itu tempat sujud. Artinya tempatnya para malaikat. Beda dengan iblis. Kan dikatakan bahwa fasajadu illa iblis. Sujudlah mereka semuanya kecuali iblis. Jadi yang tidak sujud itu iblis. Masjid itu tempat sujud. Tapi kok di sana orang bisa dibunuh dengan sadis. Bunuh bukan dengan biasa, tapi sadis sekali. Ya. Dan inilah yang terjadi. Jadi Al-Quran mengatakan, wa ma yazidhum illa nufura. Karena memang di masjid-masjid terkadang yang dibahas bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran dibahas di masjid, bukan Al-Quran dalam pengertian tadabbur, tapi mempelajari, membaca Arab Al-Quran, atau memperbaiki bacaan Al-Quran, tahsin namanya. Ya, jadi artinya apa? Tidak seperti yang diinginkan ayat ini. Lihat zakaru agar mereka bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Kita lihat ini surat Al-Kahfi ayat 54. Allah berfirman, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an. Lebih hampir sama. Walaqad sarrafna, dan sungguh kami telah mendetilkan, mengulang-ulangi fi hadzal Qur'an, di dalam Al-Qur'an ini. Jadi tidak ada yang dimaksud lain kecuali Al-Qur'an ini, karena kan menunjuk hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini. Kata ya hadza itu artinya ini Al-Qur'an ya yang kita baca ini. Jadi walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnasi, kepada seluruh manusia. Ya, jadi untuk seluruh manusia ini Al-Quran. Min kulli mathal, semua jenis perumpamaan. Jadi Al-Quran itu supaya kita bisa paham, diubah dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan biar gampang paham. Karena perumpamaan itu kan mencontohkan, memberikan contoh-contoh. Perumpamaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Maka dibuatkan perumpamaan-perumpamaan. Tapi apa yang terjadi? Wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Tetapi sayangnya kanal insan, manusia itu adalah aksara, paling banyak ya membantah sesuatu. Aksara syai'in jadala, paling banyak membantah. Aksara syai'in jadala. Jadi Al-Quran mengatakan manusia itu suka membantah. Walaupun mungkin tidak secara lisan, secara verbal,
tetapi dalam hatinya yang menyebabkan mereka tidak mau pergi mempelajari Al-Quran karena berpikir buat apa kira-kira gitu. Buat apa saya belajar Al-Quran? Akal saya sudah cukup, otak saya sudah cukup. Nah, seperti itu. Jadi sehingga apa yang terjadi? Membantah Al-Quran. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Surat Thaha, surat 20 ayat 113. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Begitulah kami turunkan Al-Quran itu sebagai bacaan yang berbahasa Arab ini, Arabian berbahasa Arab. Jadi walaqad anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarrafna, dan kami juga ini. Kalau tadi kan mengulangi ini menjelaskan di sini, mendetilkan sebetulnya ini. Wa sarrafna fi, kami telah mendetil, merincikan atau mengulangi di dalamnya minal wa'id, yaitu berbagai macam janji atau ancaman. Supaya apa? La'allahum yattaqun. Jadi dalam Al-Quran itu ada ancamannya atau ada janjinya, ada juga kabar beritanya. Jadi dalam Al-Quran itu ada kata-kata wa'ada, ada juga kata-kata basyir. Wa basyiril ladzina amanu, itu memberikan kabar gembira. Tapi ada juga ancaman. Dikatakan di dalam Al-Quran ini diturunkan dalam bentuk bahasa Arab karena memang nabinya orang Arab dan dakwah pertama di sekitar Arab. Tapi intinya adalah kami ungkapkan, kami jelaskan di dalamnya berbagai macam bentuk ancaman. Supaya apa? Jadi ancaman itu la'allahum yattaqun, supaya memotivasi mereka, mendorong mereka untuk bertakwa. La'allahum yattaqun. Au yuhditsu lahum dzikra. Atau paling tidak di dalam dirinya menimbulkan peringatan atau pelajaran. Jadi paling tidak kalau membaca Al-Quran, mereka mendapatkan pelajaran. Jadi yuhditsu lahum dzikra, menimbulkan bagi mereka atau mendatangkan bagi mereka dzikra, peringatan atau pelajaran. Ya. Jadi Al-Quran seperti itu. Jadi Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab ini paling sempurna, paling lengkap sebetulnya gramatikanya. Sehingga kemudian ketika diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain lebih gampang sebetulnya. Nah, intinya dia adalah ada peringatan dan supaya semua orang bertakwa. Makanya tujuan membaca Al-Quran itu tadabbur adalah takwa, la'allakum tattaqun. Karena dikatakan di dalam Al-Quran, zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, orang bertakwa. Kalau kita ibaratkan tengahnya itu sebagai zatnya Tuhan, dan cahaya birunya yang keluar itu kemudian melahirkan bentuk-bentuk di ujung-ujung, katakanlah begitu, maka kita lihat bahwa cahaya apa yang keluar dari lingkaran tengah itu adalah ibarat Allah, semuanya dari sana. Kita lihat banyak sekali berkas-berkas cahaya keluar, tapi semuanya berasal dari satu. Dan kemudian kemudian ketika sampai di ujung, dia mantul lagi kembali dari semuanya dari Allah dan kembali lagi kepada Allah. Kurang lebih seperti inilah. Tapi ini adalah lampu ya, kita bikin supaya kita bisa terangkan. Qul, katakanlah Muhammad, lau kana ma'ahu alihatun. Jadi menjelaskan bahwa Tuhan itu cuma satu. Hukum alam semesta juga cuma satu. Dan tidak masuk akal kalau Tuhan lebih dari satu. Sehingga dikatakan, Qul, katakanlah Muhammad, lau seandainya kana ma'ahu, seandainya ada bersama Tuhan, bersama Allah, ilah alihatun, Tuhan-Tuhan yang lain, kama yakulun, sebagaimana banyak manusia katakan atau pikirkan, izan, kalau begitu labtagau ila dzil arsy sabila, maka Tuhan-Tuhan yang lain itu juga akan mencari jalan. Ya, jadi kalau ada Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah, maka Tuhan-Tuhan yang lain itu juga akan mencari jalan di sini. Labtagau ila, kepada siapa? Kepada zat yang memiliki arsy, ya, akan mencari jalan di sini. Mencari jalan untuk ditempuh menuju kepada zil arsy, zat yang memiliki arsy. Jadi artinya segala sesuatunya bersumber dari yang satu dan kembali kepada yang satu. Jadi kalau kita mengambil Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah, ya otomatis tidak mungkin benar kalau semuanya Tuhan. Karena kalau semuanya Tuhan, maka runtuhlah definisi Tuhan yang melekat pada dirinya. Jadi kita ulangi, kalau ada beberapa Tuhan,
maka otomatis runtuhlah definisi Tuhan yang kita sematkan, yang kita lekatkan pada dirinya. Apa soalnya? Karena Tuhan itu artinya maha kuasa, artinya kekuasaannya tidak terbatas. Ingat kata maha, kaitannya dengan Tuhan itu tidak terbatas. Kalau Tuhan maha kuasa, artinya kekuasaannya tidak terbatas. Tuhan itu tidak bisa dihentikan kekuasaannya oleh apapun dan siapapun. Nah, sedangkan kalau ada dua Tuhan kan otomatis saling menjangkau. Artinya kalau semuanya maha kuasa, maka kekuasaannya Tuhan A menjangkau kekuasaan Tuhan B. Nah, kalau menjangkau kekuasaan Tuhan B, buat apa dibutuhkan Tuhan B? Toh kekuasaan Tuhan A menjangkau kekuasaan Tuhan B. Atau sebaliknya, Tuhan B menjangkau kekuasaannya Tuhan A. Kalau dijangkau kekuasaannya Tuhan A, buat apa dibutuhkan Tuhan A? Nah, maka yang mungkin adalah Tuhan A punya kekuatan juga yang tidak bisa menjangkau ke Tuhan B. Nah, berarti kekuatannya atau kekuasaannya Tuhan A dibatasi Tuhan B. Nah, tapi ini menjadi falasi lagi, runtuh lagi istilah maha kuasa. Karena kekuasaannya ternyata dibatasi oleh Tuhan A, Tuhan B. Ya, kekuasaan Tuhan A dibatasi oleh Tuhan B, kekuasaan Tuhan B dibatasi oleh Tuhan A. Itu baru dua. Bagaimana kalau banyak saling membatasi? Jadi tidak masuk akal. Jadi ingat tidak masuk akal. Jadi dengan demikian, ini kata-katanya bagus. Seandainya bersama Tuhan Allah itu ada Tuhan-Tuhan lain, sebagaimana yang dipikirkan oleh manusia, nah otomatis kemudian terjadi namanya benturan-benturan. Kenapa? Karena semuanya mencari jalan menuju kepada Tuhan yang satu. Ya. Kalau semuanya mencari jalan Tuhan yang satu, kan berarti bahwa dia meleburkan diri kepada Tuhan yang satu. Berarti aslinya Tuhan itu cuma satu. Ya. Jadi ini maksudnya. Bisa juga dimaknai bahwa semua yang lain itu hanyalah maujud daripada Tuhan yang satu. Tuhan yang satu itulah yang wujud. Yang lain itu diwujudkan olehnya saja, dan karena diwujudkan, maka otomatis semua bentuk eksistensinya tergantung pada Tuhan yang satu tadi itu. Sehingga pasti akan mencari jalan ke sana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Surat Anbiya, ini mirip ayatnya. Surat Anbiya, surat 21 ayat 22. Allah berfirman, "Lau kana fihima aliha." Seandainya di langit dan di bumi itu, fihima itu langit dan bumi, aliha ada Tuhan maksudnya, ada Tuhan di langit, ada Tuhan di bumi, illa Allah selain daripada Allah, la fasadata, maka otomatis rusaklah keduanya. Ada benar ini, rusaklah keduanya. Karena otomatis yang namanya dua Tuhan tidak mungkin sepakat. Kalau dia sepakat berarti satu. Nah, dengan demikian harus dua. Nah, ketika dua berarti saling membatasi. Ketika saling membatasi terjadilah kerusakan. Ya, karena dapat kita bayangkan Tuhan A mengklaim langit dan bumi sebagai miliknya. Tuhan B juga begitu. Nah, akhirnya kan terjadi dalam tanda kutip terjadi perseteruan antar Tuhan. Siapa yang korban kalau perseteruan antar Tuhan? Tentu ciptaan, yaitu langit dan bumi. Seperti kata orang, itu orang bisa hancur ketika hewan-hewan besar berkelahi seperti gajah. Ya. Nah, jadi begitulah juga. Kalau memang ada ilah-ilah lain selain daripada Allah, la fasadata. Langit dan bumi itu pasti rusak. Ya. Maka oleh sebab itulah, fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Jadi sebelum maka subhanallah, kita mengatakan bahwa maka dengan demikian tidak mungkinlah Allah memiliki yang seperti itu, seperti yang mereka sifatkan. Secara bahasa, maha suci Allah. Artinya tidak mungkin Allah terlepas dari sifat-sifat seperti itu. Fasubhanallah rabbil arsy amma yasifun. Allah lah Tuhannya arasy, dan Allah tidak seperti yang mereka sifatkan, lepas dari apa yang mereka sifatkan. Jadi tidak mungkin seperti itu kalau kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu yang masuk akal hanya satu. Begitu lebih dari satu tidak masuk akal. Surat 81 ayat 20. Zi quwwatin inda dzil arsy makin. Yang memiliki kekuatan inda dzil arsy, di sisi Tuhan yang memiliki arasy, makin kedudukan yang tinggi.
Jadi mereka itu memiliki kekuatan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Siapakah itu? Ini adalah malaikat yang di dalam surat An-Najm disebut membawa wahyu kepada Nabi. Di situ dikatakan bahwa allamahu yang mengajarkan kepada Nabi itu adalah yang memiliki kekuatan. Itu di dalam surat An-Najm. Ya. Allamahu zul quwa, yang memiliki kekuatan. Zumiratin fastawa. Jadi itu memiliki kekuatan. Nah, dialah itu yang dimaksud di dalam ayat ini juga, yaitu malaikat Jibril. Di sini mutain sama amin. Ya. Ditaati di sana itu, di alam malakut, ditaati dan dipercaya. Itu malaikat-malaikat tadi. Coba kita lihat di sini surat. Kita lihat surat An-Najm dulu di sini, surat 53. Nah, di sini katakan, Allamahu syadidul quwa. Jadi yang mengajarkan kepada siapa? Kepada Nabi. Ini Nabi di sini. Ini Nabi sini Muhammad ya. Allamahu yang mengajarkan kepada Nabi adalah syadidul quwah. Itu malaikat yang sangat kuat, itu Jibril. Dzu mirratin, yang memiliki mirrah. Mirrah itu kecerdasan dalam pengertian berpikirnya seperti kita kaca. Kalau kita berkaca itu kan tidak pakai waktu. Begitu kita muncul depan kaca, langsung gambarnya muncul di sana. Tidak butuh jalan, tidak perlu bergerak dari kita menuju ke dalam cermin kaca. Langsung muncul. Jadi mirrah. Fastawa, dan sempurna. Zumiratin fastawa. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan seterusnya. Kesimpulannya adalah Allamu syadidul quwah, yang memiliki syadidul quwah. Yang kemudian di sini disebut dengan dzi quwatin. Jadi kalau di sini tadi disebut dengan Allamu syadidul quwah. Kekuatannya dahsyat luar biasa. Kalau di sini dzi yang memiliki quwah. Ya, di mana kekuatannya terutama di sisi Allah SWT, dan dia makin kedudukannya sangat tinggi. Nah, ini adalah surat At-Takwir. Ayat 43. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulun, maha suci dia, Allah. Ingat kalau di dalam Al-Quran ya, setiap kata subhana itu pasti sesuatu yang luar biasa. Jadi kata subhana itu sesuatu yang melampaui hukum-hukum alam. Di mana-mana kalau ada kata subhana. Seperti subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, itu kan sesuatu yang luar biasa. Kemudian subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Jadi dia maksudnya Allah yang menciptakan segala sesuatunya itu azwaj, berpasang-pasangan. Jadi Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulun, maha suci dia Allah Subhanahu wa ta'ala amma dari apa-apa yang mereka katakan. Ya. Uluwan kabira. Jadi Allah itu maha tinggi, kabira maha besar. Ya. Jadi maha suci Allah yang mereka daripada apa yang mereka katakan, yaitu bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka anggap sebagai semacam pasangannya Allah ataukah sahabatnya Allah untuk membuat alam semesta. Itu tidak mungkin. Tuhan tidak membutuhkannya seperti itu. Maka dikatakan maha suci Allah dari apa yang mereka katakan, karena Allah itu adalah uluan, maha tinggi. Kata maha tinggi itu tidak terjangkau dengan yang lain. Kalau ada yang setara ketinggiannya berarti bukan maha tinggi. Ya, kalau ada yang setara kebesarannya berarti bukan maha besar. Ya. Jadi dengan demikian kebesaran kekuasaannya itu adalah monopoli dia saja yang satu, yang tunggal. Kalau ada yang lain mengikutinya berarti dia bukan maha besar. Jadi itu patokannya. Surat Ar-Rum ayatnya 40. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum. Allah lah yang kemudian menciptakan kalian, summa kemudian razaqakum, memberi rezeki kepada kalian, summa yumitukum. Jadi dia menciptakan kita supaya kita bisa hidup, diberikan rezeki. Dengan rezeki ini kita bisa berkelanjutan hidupnya. Tapi setelah itu akhirnya kita mati juga. Summa yumitukum. Setelah kita mati, summa yuhyikum, dihidupkan lagi nanti di padang mahsyar. Hal min syurakaikum, adakah dari sekutu-sekutu kalian, maksudnya sekutu-sekutu Allah yang kalian percaya itu, may yaf'alu min dzalikum, yang bisa melakukan seperti itu.
yaitu menciptakan dari tidak ada, kemudian memberi rezeki kepadanya sepanjang masa, lalu mematikannya, setelah mematikan dia menghidupkan kembali. Tidak ada di antara kita manusia yang bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Maka Allah bertanya, hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum? Apakah ada di antara sekutu-sekutu kalian yang bisa melakukan itu? Min syai', melakukan sesedikit apapun. Ditutup dengan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Jadi ingat, kita renungkan, jangan sampai kita kalau membaca ayat ini, kita bayangkan orang-orang kafir Quraisy dulu. Ini bisa terjadi pada diri kita, di mana kita bergantung kepada sesuatu selain Allah dalam jiwa kita. Misalnya kalau kita kehilangan salat, biasa-biasa saja. Tapi kalau kehilangan uang, waduh, luar biasa paniknya. Kan menunjukkan bahwa lebih cinta kepada uangnya daripada salatnya. Nah, itu kan contoh bahwa kita sudah masih syirik. Pokoknya kalau ada yang kita cintai lebih daripada Allah dalam jiwa kita, maka itu syirik namanya. Karena syirik itu kan bukan tidak percaya Tuhan, tetapi juga percaya kepada selain Tuhan. Selain Tuhan itu bisa banyak, bisa apa saja. Maka Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa mereka persekutukan. Surat Az-Zumar, surat 39 yang 47. Wa ma qadarullah haqqa qadrina. Orang-orang seperti itu sebetulnya adalah tidak mendefinisikan Allah sebagaimana seharusnya, atau tidak mengkategorikan Allah sebagaimana seharusnya. Arti mengkategorikan Allah sebagai apa ya? Tuhan. Allah itu adalah Tuhan. Karena dia Tuhan, maka nanti disebut dengan qadarullah haqqa qadrihi apabila semua sifat-sifat yang hanya berhak disandang oleh Tuhan ada pada dirinya. Ya. Nah, kalau kita tidak begitu, misalnya ada salah satu sifat Tuhan yang seharusnya ada pada dirinya, tapi kita lepaskan, kita tidak percaya, maka itu tidak benar. Ya, seperti dalam ayat ini, wa ma qadarullah haqqa qadri. Penyebabnya karena mereka tidak memikirkan Allah, tidak memahami Allah sebagaimana seharusnya. Ya, sebagaimana kadarnya sebagai Tuhan. Ya. Sebagaimana seharusnya sebagai Tuhan. Jadi tidak memahami Tuhan sebagaimana seharusnya Tuhan. Tidak mempersepsi Tuhan sebagaimana seharusnya Tuhan. Terkadang kita memahami Tuhan seperti kita memahami makhluk. Nah, sehingga berlakulah ayat ini, maka qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'a, dan bumi semuanya, qabdatuhu yaumal qiyamah, bumi semuanya akan berada dalam genggamannya pada hari kiamat. Begitu juga dengan wassamawat, langit, matuyatun, tergulung. Apa arti tergulung? Langit itu tergulung, waktunya membeku, waktunya tidak ada. Jadi langit itu tidak teringat waktu selama langit dalam konteks samawat yang jamak. Kalau samai di atas kita. Jadi yaumal qiyamati was samawatu matuyatun biyaminih. Ya. Jadi langit ini adalah tergulung di tangannya. Apa arti tergulung di tangannya? Ya, dia kehilangan kemampuan untuk, misalnya disebut waktu, disebut ruang dan waktu menjadi tidak ada. Kenapa? Karena dia tergulung artinya berada dalam genggamannya. Ketika berada dalam genggamannya berarti dia telah memasuki wilayah non materi, wilayah bukan ruang waktu. Wassamawatu matuyatun biyaminih. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Jadi selalu ditutup dengan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Karena semua yang kita persekutukan pasti tidak memenuhi syarat. Oleh sebab itulah di sini Al-Quran sangat strict menentang konsep trinitasnya saudara-saudara kita orang Kristen. Ya. Jadi mereka Islam menentang. Kenapa? Karena misalnya katakanlah mereka mengatakan, saya kan tidak menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan dalam pengertian pencipta segala-galanya. Ya, tapi Tuhan sebagai penghormatan karena dia lahir tanpa ayah. Artinya bahwa Tuhan benar-benar ada di sana menciptakannya. Nah, kita katakan bahwa Allah SWT bisa menciptakan apapun tanpa ada sebab awalnya. Kalau Nabi Isa masih ada ibunya.
Alam semesta ini tercipta dari tidak ada menjadi ada. Adam dalam pandangan Al-Quran atau kitab-kitab samawi juga hanya dari tanah. Jadi dengan demikian tidak tepat apabila hanya diberlakukan pada Nabi Isa, apalagi ditambah dengan Ruhul Kudus. Ya. Maka oleh sebab itu dalam pandangan Al-Quran itu tidak mengenal konsep-konsep seperti itu. Islam mengenal satu, yaitu tauhid. Tauhid itu adalah bahwa Allah adalah tunggal zatnya dan tunggal wujudnya. Dia ada sebelum yang lain ada, dan dia akan tetap ada setelah yang lain sudah tidak ada. Ya, setiap kita melahirkan yang nampak jelas, hakikatnya dia yang kita lihat, dan apa yang kita renungkan di dalam hati kita yang paling halus, hakikatnya dia juga di sana. Al-Quran menyebutnya huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dan dialah yang zahir, dan dialah yang batin. Itu. Ayat 44. Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin. Jadi kalau berbicara tentang samawat, bukan samanya itu ada 7 belakangnya. Tersebutkan sab'as samawat. Jadi tempat lain disebut dengan sab'as samawat, tapi di sini sab'anya disimpan di belakang sehingga dikatakan as-samawatus sab'u, langit yang 7. Langit yang 7, jadi satu langit tetapi 7 lapis. Kalau didahului dengan sab'as samawat menjelaskan bahwa 7-nya langit itu 7 lapis. Kalau di sini penekanannya langitnya. Langit itu satu tetapi 7 lapis, 7 tingkatan. Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin. Bertasbih kepada Allah, lahu kepadanya, langit yang 7, wal ardu dan bumi, bahkan apa saja yang ada pada keduanya. Wa man fihinna. Jadi siapa saja yang ada di langit yang 7, di bumi, atau di antara keduanya, semuanya bertasbih. Tidak ada yang tidak. Jadi semuanya bertasbih. Karena kalau dia tidak bertasbih, dia tidak bisa mengada. Kalau dia tidak bertasbih, dia tidak bisa eksis. Eksistensi mereka menunjukkan tasbihnya. Jadi setiap eksistensi sesuatu adalah tasbih. Karena kalau dia tidak bertasbih, dia tidak mungkin eksis. Jadi apapun juga, maka dikatakan tusabbihu lahus samawati sab'u wal ard wa man fihin. Jadi apapun bertasbih. Jadi keberadaan semut adalah tasbih. Keberadaan kecoa adalah tasbih. Ya. Karena kalau dia tidak bertasbih, maka dia tidak mengada. Dia masuk dalam ketiadaan. Ya. Dia menjadi tiada. Maka supaya dia mengada, dia harus bertasbih. Jadi tasbih adalah bukti eksistensi sesuatu. Ya. Jadi pohon dengan jenis-jenisnya itu bertasbih. Pohon jati bertasbih dengan kejatiannya. Pohon kampar atau kamper bertasbih dengan eksistensi kekamparannya. Pohon pohon ulin, kayu ulin, ya bertasbih dengan eksistensi keulinannya. Jadi begitu. Nah, jadi semuanya bertasbih. Jadi apa yang kita saksikan itu sebetulnya adalah tasbih. Ya. Jadi kita sebut softwarenya itu adalah tasbih. Wujud lahirnya kita lihat nyamuk, lalat, kamu gitu. Kita lihat itu adalah ulat, burung, tapi hakikatnya adalah tasbih. Karena dikatakan bertasbih kepada Allah langit yang 7 dan bumi, dan siapa saja yang ada padanya. Wa in min syai'in, dan tidak ada satu pun juga illa kecuali ini. Wa in min syai'in, dan tiada satu pun, kita artikan satu pun ini, tiada satu pun yang bisa kita pikirkan, bayangkan atau dimanapun juga, illa kecuali yusabbihu bihamdi, kecuali bahwa mereka itu bertasbih dengan memujinya. Jadi apa saja yang belum kita ketahui juga, misalnya ada benda yang kita belum ketahui, ada mineral yang belum kita ketahui. Ingat ya, namanya mineral itu ditemukan terus, bukan berarti dia tidak ada, tadinya ada tapi belum ditemukan. Dulu yang paling tua, mineral yang paling pertama mineral temukan manusia itu adalah, kemudian menjadi simbol kekayaan adalah emas. Kemudian misalnya perak, itu adalah logam, mineral. Nah kemudian belakangan muncul
Ya, semua dipelajari bahwa ternyata yang namanya benda-benda itu ada susunan-susunan atomnya. Atom itu ada sekitar 100-an, kira-kira begitulah. Ya, lalu kemudian susunan-susunannya itu menyebabkan berbedanya benda-benda itu, dan belakangan ini semakin banyak jenis mineral atau logam-logam yang ditemukan. Belakangan ini kita semakin sering mendengarkan istilah rare earth, yaitu tanah jarang, ya, bumi tanah jarang, disebut dengan logam tanah jarang atau mineral tanah jarang. Mineral tanah jarang ini sekarang adalah menjadi kebutuhan mutlak dalam abad mikrofisika ini. Sampai dikatakan bahwa yang menjadi inti kekuatan manusia sekarang tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Kalau beberapa tahun atau beberapa puluh tahun yang lalu itu kan adalah negara mana yang memiliki cadangan minyak yang banyak, maka dia yang kuat. Ya, namanya emas hitam. Siapa yang memiliki minyak atau bahan bakar fosil, maka dia menjadi negara kaya seperti Saudi, UAE, dan sebagainya. Jadi negara-negara yang bisa bertahan dulu adalah yang punya minyak. Tapi sekarang ini bukan lagi minyak yang populer, tetapi yang populer terakhir ini adalah tanah jarang. Dan ini dijadikan senjata misalnya oleh Cina untuk melawan negara seperti Amerika. Jadi namanya logam tanah jarang. Jadi artinya apa? Al-Quran mengatakan bahwa baik yang kita belum temukan juga bertasbih kepadanya. Ya. Katakanlah misalnya kita ambil logam tanah jarang yang namanya germanium. Ya. Nah, germanium ini dia menjadi germanium karena dia bertasbih, sehingga dia mengada dengan kegermaniumannya. Kalau tidak bertasbih, dia tidak muncul seperti itu. Ya. Jadi wa in min syai'in la yusabbihu, tidak ada satupun kecuali bertasbih memujinya. Walakin akan tetapi la tafkahuna tasbihahum. Cuma kalian tidak memahami tasbihnya. Jadi intinya kita tidak paham tasbihnya. Ya. Kalau nabi-nabi paham tasbihnya. Dalam Al-Quran diberikan Nabi Daud, Nabi banyak, pokoknya semua Nabi paham. Nabi Sulaiman ketika lewat di sekitar sarang semut, dia mendengarkan semut berbicara. Nah, artinya Sulaiman memahami bahasa semut. Nah, jadi nabi-nabi lah yang bisa memahami tasbih mereka. Kita ini tidak bisa. Tetapi Allah memastikan tidak ada satupun entitas, tidak ada satupun atom, tidak ada satupun unsur kecuali bahwa mereka itu bertasbih dengan memuji Tuhannya. Cuma kalian la tafkahun, tidak tahu, tidak mengerti tasbihahum, tasbihnya. Ya. Innahu kana haliman ghafura. Atas ketidaktahuan kita kepada tasbihnya mungkin tidak termasalah. Tetapi jangan karena tidak tahu tasbihnya lantas kita berbuat semena-mena kepada mereka. Kalau kita sudah terlanjur berbuat semena-mena karena tadinya belum tahu, kita harus kembali kepada Allah dan memulai kembali perjalanan rohani kita. Kenapa? Allah itu adalah Haliman Ghafura. Allah itu adalah Maha Penyantun dan juga Maha Pengampun. Jadi jangan khawatir kalau sudah salah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, kembalilah kepadanya dalam keadaan ridho dan diridhoi, karena Allah itu adalah Haliman Ghafura. Halim dan Ghafur. Kita surat An-Nur. Surat 24, 41. Allah berfirman, Alam tara, apakah engkau belum memperhatikan Annallah, sesungguhnya Allah yusabbihu lahu, bertasbih kepadanya. Jadi lahuhunya kembali kepada Allah di sini nih. Anna, bahwa sesungguhnya Allah itu yusabbihu lahu, bertasbih kepadanya. Apa yang bertasbih kepadanya? Man fis samawati wal ard. Siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Wa tayru safatin, dan burung-burung juga bertasbih kepada Allah. Burung-burung ketika dia terbang, burung-burung ketika bersaf-saf, selalu dalam kondisi bertasbih kepada Tuhannya. Kullun qad alima salatahum wa tasbihahum. Setiap mereka itu, setiap entitas, setiap burung dan sebagainya, sungguh mengetahui salatahum, salat mereka, salawat mereka. Ya, salawat atau salat mereka. Dan tahu tasbihahum, tasbih mereka. Kalau salatahum di sini kita artikan dengan selawat, berarti benar-benar seluruh apa yang ada ini berselawat kepada Nabi. Kenapa berselawat kepada Nabi? Karena dia mengetahui bahwa keberadaannya ditentukan oleh Nabi Muhammad.
Kalau bukan karena Muhammad, semuanya tidak diciptakan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seandainya bukan karena Muhammad, Allah tidak ciptakan alam semesta, Allah tidak ciptakan bumi, dan tentu juga Allah tidak ciptakan tanah jaran tadinya. Jadi pada alimat salatahum wa tasbihahum. Ya, masing-masing mereka tahu salatnya, salawatnya, dan tasbihnya. Wallahu alimun bima yaf'alun. Dan Allah itu Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah tahu yang manusia kerjakan, yang hewan-hewan kerjakan, apa saja yang terjadi. Tidak ada satupun yang luput dari Allah SWT, karena semuanya telah menjadi blueprint di sisi Allah SWT sebelum semuanya tercipta. Surat Al-Fatih. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sungguhnya kami mengutus engkau Muhammad ke tengah-tengah manusia sebagai apa? Syahid dan saksi. Saksi yang akan meringankan atau memberatkan mereka nanti di akhirat. Yang meringankan, maka kemudian orang itu diberikan syafaat. Tapi kalau memberatkan, artinya mereka tidak dapat syafaat dan mereka nanti bisa dimasukkan ke dalam neraka. Wa mubasyiran wa nadhira, dan pemberi kabar gembira dan peringatan. Nabi datang sebagai syahid, saksi. Jadi harus ada saksi. Sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Litu'minu billah, supaya kalian beriman kepada Allah. Jadi tugasnya Nabi datang adalah agar kalian beriman kepada Allah wa rasulihi wa tu'azziruhu ya, wa tuwaqiruhu, supaya kalian juga meneguhkan dalam diri kalian eksistensinya, keberadaannya. Wa tuwaqiruhu, dan kalian memuliakan di dalam jiwa kalian bahwa dia sajalah yang hadir, yang ada. Baru terakhir wa tusabbihuhu bukratan wa asila, dan agar kalian bertasbih kepadanya, kepada Allah, bukratan waktu pagi, wasila dan petang. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi Nabi datang untuk mengingatkan kita bertasbih. Kenapa? Karena kan kita ini menjadi apa ya? Menjadi ironis besar. Bayangkan semua bertasbih kepada Allah di langit dan di bumi. Langit yang 7, burung-burung dan sebagainya bertasbih kepada Allah. Tapi kita manusia yang paling mulia penciptaannya, kok kemudian tidak bertasbih kepadanya? Padahal yang memuliakan kita adalah dia, Allah SWT. Maka orang yang beriman itu harusnya bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Ayat 45. Wa idza qara'tal Qur'ana, karena kan tadi bicara tentang Al-Qur'an. Wa idza qara'tal Qur'ana, apabila Anda membaca Al-Qur'an, apabila engkau membaca Al-Quran, ja'alna, maka kami jadikan bainaka, antara kamu, wa bainal ladzina la yu'minun, dan orang yang tidak beriman kepada sabil akhirati. Apa yang Allah jadikan? Yaitu hijaban mastura. Jadi kalau engkau membaca Al-Quran, kata ayat ini, ya dulu Muhammad, ya sekarang siapa saja. Kalau kau baca Al-Quran, terutama maksudnya mentadaburinya, karena kan isinya, maka pada saat itu terjadilah pembeda. Al-Quran itu kan pembeda. Al-Quran adalah Furqan. Jadi nama lain daripada Al-Quran adalah Al-Furqan. Seperti dalam ayat 180 berapa? 185 surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surat Al-Imran juga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaikal kitabal haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzala al-furqan. Jadi Al-Quran itu adalah furqan, pembeda. Pembeda antara apa? Antara yang beriman kepada akhirat dan yang tidak. Karena lahir nanti hijab masturo. Hijab ya hijab, dinding. Sedangkan mastura tertutup. Hijaban masturo. Hijab yang menutupi. Sehingga kemudian terjadilah pembeda di situ. Nah, jadi dengan demikian Al-Quran ini adalah pembeda juga. Kalau kita baca Al-Quran, membedakan siapa yang benar-benar beriman dan tidak beriman. Yang tidak beriman ya lahirlah hijab terhadap Al-Quran. Tidak bisa dan tidak akan pernah mau mendalami Al-Quran.
mungkin saja dia mendengarkan dari masjid dibaca, tapi tidak ada keinginan untuk memperdalam ataukah untuk mentadaburinya. Itu disebut dengan hijaban mastura. Nah, jadi sudah disebutkan semua dalam Al-Quran juga, ya, bahwa ada saja orang-orang tertentu yang tidak atau menghindari membahas atau membaca Al-Quran dengan saksama. Surat An-Nahl. Nah, karena tadi di sini kita lihat bahwa Al-Quran itu menjadi pembeda antara yang masuk dalam Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Kalau hijabah masuk tentu Hizbus Syaitan ya. Karena cuma dua kan hizab ini, Hizbullah, Hizbus Syaitan. Nah, kita berlindung dari Allah menjadi hijabah mastura karena kita bisa masuk ke dalam Hizbus Syaitan. Nah, maka oleh sebab itulah kalau kita membaca Al-Quran kita sendiri, karena jangan sampai kita baca Quran tapi masuk juga dalam kategori ini. Maka dikatakan di sini, Fa'idha qara'tal Qur'ana, maka apabila kalian membaca Al-Quran, fasta'id billah, maka beristi'adalah, mintalah perlindungan kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena ayat ini coba kita jemaah sekalian renungkan ayat 98 ini. Coba kita renungkan ayat ini. Apa yang bisa kita tangkap? Yaitu bahwa orang yang baca Al-Quran pun juga bisa mengikuti syaitan. Coba deh Bapak Ibu jemaah sekalian, Tuan dan Puan merenungkan ayat 98 ini. Ya, yang kita bisa tangkap adalah orang yang baca Al-Quran pun juga bisa terpengaruh, terkuasai oleh syaitan yang terkutuk. Maka oleh sebab itulah kalau kalian baca Al-Quran, berlindunglah. Kalau Al-Quran otomatis melindungi kita, kan tidak perlu berlindung di sini. Ya, jadi karena tidak otomatis melindungi kita, karena bisa saja kita baca Quran tapi motifnya hanya untuk sekedar memperindah bacaan, maka kita beristiadah kepada Allah, jangan sampai kita kemudian dirasuki, dikuasai oleh syaitan yang terkutuk. Jadi ayat inilah menjelaskan kepada kita kenapa ada orang yang kelihatannya baca Quran atau kata tahfiz tetapi kok aneh-aneh. Ya. Ternyata memang ada ayatnya nih, bahwa orang yang baca Al-Quran tetap bisa dikuasai oleh syaitan yang terkutuk. Maka faidah qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian ingin membaca Al-Quran, maka isti'adzahlah, berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Karena kalau kita beriman, innahu laisa lahu sultan, dia tidak ada, syaitan itu tidak punya sultan, tidak punya kekuatan terhadap orang beriman, karena orang beriman itu kan kuat sekali. Ibarat cahaya, ya gelap tidak bisa menerpanya. Jadi innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Karena orang beriman itu hanya bertawakal kepada Tuhannya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surat Fussilat. Wa qalu, dan mereka berkata ketika mereka dibacakan Al-Qur'an atau diajak oleh Nabi dengan panggilan-panggilan Al-Quran, apa jawab mereka? Qalu, mereka berkata, ini surat 41 ya, surat Fussilat ayat 5. Mereka berkata, qulubuna fi akina, kalbu kami tertutup. Ya, maksudnya di dalam kalbu kami ada akina, ada tutup. Ya, ada seal. Mimma tad'una, tertutup ataukah tidak mau mengikuti apa yang kamu Muhammad ajakkan kepada kami, ilaihi, kepadanya. Wa fi adhanina, dan di dalam telinga kami waqrun, ada juga sumbat. Jadi mereka sendiri mengakui bahwa di kalbu kami ada akina, di dalam telinga kami, kuping kami ada waqrun. Wa min bainina wa bainika hijab, dan di antara kami dan di antara kamu ada hijab. Nah, di sini mengakui. Kalau tadi sudah hijaban mastura, di sini dikatakan hijab. Jadi wa min bainina, dan di antara kami dan di antara kamu ada hijab. Itu bisa berjumpa. Fa'mal, maka dia mengatakan, yang mengatakan ini mereka yang tidak percaya Al-Quran. Kepada Nabi dia katakan, fa'mal, beramallah. Innana amilun, kami juga beramal. Jadi maksudnya berbuatlah sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Itu kata mereka bagus, tetapi menjadi tidak bagus kalau dia juga menghalangi orang lain. Nah, jadi inilah Al-Quran jadi lengkap. Jadi lengkap panduan-panduannya membaca Al-Quran seperti apa. Jadi Al-Quran itu semuanya sudah komprehensif. Ya. Jadi itu tadi adalah surat Al-Isra sampai ayat 45. Sekarang kita lihat hadis seperti biasa.
Nah, di sini ada kata syafaat Al-Quran. Jadi hadis ini kita sebut syafaat Al-Quran bagi pembacanya. Tentu terutama bagi mereka yang membaca dan mentadabburinya. Kita ambil hadis ini dari hadis riwayat Tirmizi nomor 2839. Ini adalah dari Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam qal berkata, bersabda, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti, Al-Quran itu akan datang. Yaji itu datang. Jadi Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat. Fayaqul, lalu kemudian Quran berkata kepada Allah. Jadi Al-Quran nanti di akhirat berkata kepada Allah. Yaqul, ya Rabb, wahai Rabb, hallihi fayul basu tajal karamah. Jadi Al-Quran mengatakan kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhan, hallihi. Ya. Jadi pakaikanlah kepadanya mahkota atau perhiasan. Ya. Keindahan. Pakaikanlah kepadanya mahkota keindahan. Fayul basu tajal karamah. Maka dipakaikanlah kepadanya taj, itu mahkota kemuliaan. Jadi ketika Al-Quran mengatakan ya Tuhan, karena dia pembaca Al-Quran, maka hallihi, maka berikanlah perhiasan kepadanya. Fayul basu tajal karamah, maka pada saat itu juga Allah merintahkan kepada malaikatnya untuk memakaikan kepadanya mahkota kemuliaan, tajal karamah. Sumayakul, kemudian Al-Quran berkata lagi, ya Rabb, wahai Tuhanku, zidu, tambahkan lagi. Yubasu hullat al-karamah. Maka dipakaikanlah kepadanya tambahan mahkota kemuliaan. Sumayakul, kemudian berkata lagi, saya berkata Al-Quran, ya Rabb, irda anhu fayarda anhu. Wahai Tuhan, ridhoilah dia yang membaca Al-Quran tadi. Fayarda anhu, maka Allah pun meridainya. Fayuqalu lahu, lalu kemudian dikatakan kepada pembaca Al-Quran itu, Iqra warqa, baca. Jadi bacalah dan naiklah. Maksudnya baca dan tingkatkan terus-menerus. Wa tuzadu bi kulli ayatin hasanatan. Karena pada setiap ayat yang kau baca akan diberikan imbalan 1 hasanah. Wa tuzadu bi kulli ayatin hasanatan. Jadi pada setiap ayat yang kau baca diberikan hasanah. Apa itu hasanah? Inilah yang kita baca dalam doa kita Rabbana. Ini pakai Rabb juga. Ya, Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga kesimpulannya kita tidak bisa mewujudkan doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah kalau kita tidak mentadabburi Al-Quran atau membaca dan merenungkan Al-Quran. Karena berdasarkan hadis ini nih ya. Hadis Tirmizi 2839. Hadis berikutnya. 1 tasbih 10 kebaikan. Jadi 1 tasbih 10 kebaikan. Ini adalah hadis dari Musa al-Juhani. An Mus'ab bin Sa'di haddatsani Abi. Jadi Mus'ab bin Sa'ad meriwayatkan dari ayahnya. Bahwa ayahnya berkata kepadanya. Qala, jadi bapaknya ayahnya mengatakan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami pernah bersama atau duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu kemudian Nabi berkata, jadi dalam majelis itu Nabi berkata, ayajizu ahadukum an yaksiba kulla yaumin alfa hasanatin. Ini kata hasanah tadi di hari sebelumnya. Apakah ada salah seorang di antara kalian yajizu yang sanggup, yang mampu an yaksiba untuk melakukan kulla yaumin setiap hari alfa hasanatin 1000 kebajikan. Apa ada di antara kalian yang mampu melakukan 1000 kebajikan dalam satu hari? Kira-kira begitulah bahasanya. Apa ada di antara kalian yang sanggup melakukan 1000 kebaikan dalam satu hari? 1000 kebaikan kan berarti 1000 tindakan. Dalam satu hari, mungkin gerakan kita banyak, tapi gerakan yang cuma gerakan alamiah. Tangan diangkat kan begitu. Kaki diangkat itu alamiah. Tapi ini maksudnya, yaksimu berbuat, perbuatan itu harus diniatkan. Perbuatan itu bukan perbuatan alamiah, sesuatu yang dibuat, yang sengaja kita buat, diniatkan. Adakah di antara kalian bisa berbuat satu hari 1000 hasanah? Pala mana tadi? Sini. Pasa'ala,
Fasa'alahu sa'ilun, maka kemudian salah seorang penanya bertanya kepadanya. Penanya itu min julasai, dari orang-orang yang duduk bersama Nabi tadi. Jadi salah seorang penanya dari kalangan anggota majelis tadi bertanya kepada Nabi, ya. Kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanatin. Kira-kira kita tambahkan, ya Rasulullah, bagaimana bisa salah seorang di antara kami melakukan 1000 kebaikan dalam satu hari? Rasa-rasanya susah, kira-kira gitulah 1000. Satu hari kan saja jamnya cuma 24. Ya, 24 itu belum dikeluarkan tidurnya, itu 24 jam. Ya, 24 jam itu dikali 60 menit. Nah, ini dikatakan 1000 hasanah. Ya. Adakah bisa melakukan 1000 hasanah dalam satu hari? Lalu kemudian Nabi menjawab, yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfa hasanatin au yuhattu anhu alfu khati'atin. Apa kata Nabi? Nabi berkata, yusabbihu mi'a. Kalau mau, Anda atau orang itu bertasbih 100 kali. Bertasbih 100 kali, ini yusabbihu mi'ata tasbihah, bertasbih 100 tasbih, fayuktabu, maka dia akan ditulis lahu baginya alfu hasanatin, 1000 hasanah. Jadi kalau dia bertasbih 100, maka dia dicatatkan baginya 1000 hasanah. Berarti satu tasbih 10 hasanah, kan begitu Pak Bus sekalian. Karena 100 kan menjadi 1000, berarti 1 10. Berarti satu tasbih sama dengan 10 hasanah. Satu tasbih 10 hasanah. Di sini dikatakan satu hasanah 10 pahala. Jadi satu hasanah 10 pahala. Jadi 10.000 pahala. Jadi tasbih 100 kali, maka tasbihnya dihitung atau ditulis baginya 1000 hasanah. Ayuhattu anhu alfu khati'atin. Ataukah kalau enggak ditambahkan 10 hasanah, 1000 hasanah, akan dihapuskan daripadanya 1000 kesalahan, 1000 dosa. Jadi dengan bertasbih, maka Allah akan memberikan kepada kita 110, satu tasbih 10 hasanah, 100 tasbih 1000 hasanah. Kalau tidak, maka Allah menggugurkan satu tasbih 10 dosa. Karena 100 tasbih menyebabkan dihapuskannya alfu khati'atin, 1000 juga dosa, kesalahan. Ya. Nah, jadi inilah pentingnya bertasbih jemaah sekalian. Dan bertasbih itu nggak perlu mengeluarkan uang. Bertasbih itu gratis, free. Kita tinggal rajin ucapkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, dan sebagainya. Ini kita temukan di dalam hadis riwayat Muslim, Imam Muslim nomor 4860. Jemaah sekalian, inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi 5 ayat ini banyak berbicara tentang Al-Quran, dan di dalam rangkaian ayat itu dijelaskan bahwa segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah. Bahkan burung-burung sekalipun bertasbih kepada Allah ketika mengepakkan sayapnya, ketika mereka bersaf-saf. Bahkan semuanya, apa saja yang ada di langit dan di bumi dan ada di antara keduanya, semua bertasbih kepada Allah. Di dalam Al-Quran berkali-kali dikatakan, sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ard. Telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Atau yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ard. Sedang bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Jadi itu berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Cuma kata Tuhan, la tafkahuna tasbihahum. Cuma kalian tidak paham tasbih mereka. Yang paham itu adalah para nabi-nabi. Tapi ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa mereka semuanya bertasbih. Nah, yang bisa kita jangkau adalah bahwa eksistensi mereka adalah merupakan tasbih. Jadi existing condition mereka adalah merupakan tasbih baginya. Kalau dia tidak bertasbih, berarti tidak bereksis. Artinya selama dia bereksis, berarti dia bertasbih. Karena tasbihnya identik dengan eksistensinya. Jadi eksistensinya itulah menjelaskan tasbihnya. Dan tasbihnya semuanya adalah tadi bihamdihi, dengan memuji Tuhannya. Jadi semua yang ada. Kalau semua yang ada ini bertasbih kepada Allah, baru kita sebagai manusia yang dimuliakan
tidak bertasbih kepadanya, nah ini sungguh keterlaluan. Namanya gaflah, lalai. Maka Al-Quran datang untuk mengingatkan kita supaya kita juga mentadabburi Al-Quran dan senantiasa bertasbih memujinya, karena dialah semuanya ini menjadi eksis. Alam semesta, kehidupan kita, dan diri kita secara pribadi semuanya bereksistensi karena tasbih kepadanya ataukah karena eksistensinya dia. Kalau Allah tidak ada, kita semuanya tidak akan ada. Atau adanya kita semuanya menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan berkenan. Kalau benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kurang dan hilaf, maka itu semuanya kekurangan dan kehilafan dari Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillah, barakallahu fi ajim azim. Sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi. Baik ya, insyaallah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bolehkah saya ringkaskan untuk manusia seperti kita bahawa ketika kutiakan rohku di dalammu, berarti 24/7 secara otomatis nafas tu sendiri adalah tasbih walaupun mulut kita tidak berbuat. Barakallahu fi afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi begitu kita manusia, itu Allah meniupkan ruhnya dengan kata-kata wa nafakhtu fihi min ruhi. Begitu aku tiupkan kepadanya ruhku, fakaulahu sajidin, maka Allah minta kepada seluruh makhluk untuk bersujud kepadanya. Berarti menunjukkan bahwa alasan eksistensi alam semesta ini adalah agar bersujud kepada kita manusia. Kalau bukan karena bersujud kepada kita manusia, maka Allah tidak menciptakan mereka. Dan kita manusia juga harus bersujud kepada manusia terbaik di antara kita. Kalau alam semesta bersujud kepada kita, maka kita pun harus bersujud kepada makhluk yang paling baik. Seperti mana pada saat Allah berfirman kepada seluruh malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama. Ya, jadi waktu itu manusia ada dan seluruh makhluk yang lain harus sujud kepada Adam. Nah, berarti kita seluruh manusia juga harus sujud kepada Adam, kepada makhluk terbaik di antara kita, yaitu orang yang disebut dengan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebersujudan kita kepadanya lah baru bisa berubah menjadi tasbih kesadaran, tasbih istidraki namanya. Secara eksistensi kita sudah pasti bertasbih. Ya. Tetapi bahkan tadi rohani kita begitu ditiupkan roh bertasbih. Tetapi banyak di antara kita yang tidak menyadari tasbihnya. Bahkan kalau diingatkan tadi justru mengatakan kami ada hijaban masturah, kami ada hijab yang tertutup yang menyebabkan tidak percaya dengan istilah tasbih rohani tadi. Nah, jadi dengan demikian ini perlu disadari. Perlu kita menghidupkan kesadaran kita. Bahwa kita ini jiwanya hakikatnya adalah tasbih ketika Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan ketika hakikatnya tasbih tapi kita tidak mengakuinya, tidak menyadarinya, itulah yang disebut dengan durhaka. Jadi untuk menghindari kedurhakaan ini harus kita diberi peringatan. Itulah sebabnya Nabi datang tadi, di antara tugasnya adalah syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan peringatan. Apa yang diperingatkan kan kita, bahwa kita itu tercipta dari nafasnya Allah, nafsur rahman. Memberi kabar gembira kalau kita menyadari keberadaan dia bersama kita, maka kita akan ditempatkan pada tempat yang paling mulia di sisinya. Nah, pada saat yang sama tidak ada perbuatan kita yang tidak disaksikan karena ada saksi, syahidan. Dan yang menjadi saksi adalah sekaligus yang menjadi utusan atau yang ditunjuk oleh utusan. Itu menjadi saksi nanti. Nah, dengan demikian tidak ada satupun perbuatan kita yang luput atau yang tidak tercover oleh saksi tersebut. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, beramallah, maka sungguhnya Allah, Rasul, dan orang beriman akan melihat amal perbuatan kalian. Kenapa? Karena mereka semuanya adalah merupakan saksi dalam kehidupan kita. Yang lain lagi? Di chatroom, Ustaz. Baik. Soada Ustaz. Silakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat yang kita baca hari ini adalah mengenai tasbih. Biasanya dalam arti letaknya biasanya begini Ustaz.
Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang di bumi dan semua yang di langit bertasbih kepada Allah di satu ayat ini. Tapi banyak juga ayat yang lain mengatakan wa aktsaruhum la yaqilun wa aktsaruhum la ya'lamun. Sepertinya satu ayat ini mengatakan semuanya bertasbih, tapi pada ayat lain kok Allah mengatakan tidak banyak yang tidak mengetahui, banyak yang tidak berakal itu. Apa makna tasbih supaya tidak kontradiksi, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Baik, ya jadi kita sampaikan tadi bahwa tasbih sendiri makna umumnya kalau dikaitkan dengan makhluk adalah eksistensinya. Jadi eksistensi setiap makhluk adalah tasbihnya. Itu dari semuanya. Maka dikatakan sabbaha itu adalah fi'il madhi, yusabbihu fi'il mudhari. Jadi artinya tidak pernah ada yang bereksistensi dari dulu sampai sekarang yang tidak bertasbih kepadanya, berarti bisa disimpulkan bahwa eksistensi mereka yang terikat dengan ruang waktu itu adalah tasbih. Karena di Quran itu ada dua, ada bentuk madhi dan ada bentuk mudhari. Ada sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ard, ada juga yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ard. Jadi kita bisa artikan sabah dulu maksudnya apa-apa yang pernah dulu ada dan mungkin sekarang tidak ada, dia juga bertasbih. Dan apa yang ada sekarang dan nanti akan datang lagi tetap bertasbih, karena yusabbihu dalam pengertian mudhari kan berlaku untuk akan datang juga. Nah, jadi dengan ini dari dulu sekarang akan datang semua yang ada itu keberadaannya karena dia tasbih. Keberadaannya adalah tasbih. Ya. Ulangi, keberadaan tasbih, dan tasbihnya itu adalah memujinya. Ya, yusabbihu bihamdihi, selalu begitu dalam Al-Quran. Jadi dia adalah tasbih, eksistensinya tasbih. Jadi apapun, tidak ada satu entitas yang mengada kecuali bahwa keberadaannya atau eksistensi itu adalah tasbih kepada Allah. Jadi begitu dia tidak bertasbih, berarti tidak eksis, karena eksistensi identik dengan tasbih. Ya, begitu dia bereksistensi, dia bertasbih. Kalau berhenti bertasbih, dia berhenti bereksistensi, dia tidak ada. Nah, itu ya seperti itu yang terjadi. Nah, pertanyaan kenapa tadi ada yang mengatakan manusia itu walakin aktsarahum la yaqilun, walakin aktsara nasi la ya'lamun. Nah, jadi sebetulnya yang dimaksud dengan di situ adalah ada kata-kata manusia aksara nas, bukan aksaral asya, ataukah bukan aksaral khalq, tetapi aksara nasi, atau dikatakan hum juga begitu. Hum maksudnya manusia. Aksaruhum, ya, humnya adalah manusia. Nah, kenapa? Karena manusia itu memiliki namanya kesadaran. Kesadaran itu harusnya berada di atas eksistensi tubuh alamiahnya dan jiwa alamiahnya. Jadi kita punya eksistensi jiwa alamiah, nafs misalnya. Kita punya eksistensi tubuh jasmania, badan atau jasmani misalnya. Nah, tetapi banyak di antara kita yang tidak menyadari eksistensi rohanianya atau kan nafsnya. Ketika tidak menyadari eksistensi nafsnya dan rohaninya, maka pada saat itu dia lupa, dia lalai namanya, dia tidak bertasbih. Maka tasbih di sini adalah, dalam pengertian di sini adalah kebanyakan mereka tidak mengetahui karena mereka tidak bertasbih, tidak menyadari. Mereka tidak menyadari bahwa dirinya adalah merupakan eksistensi dirinya lahir batin adalah merupakan tasbih kepada Robnya, kepada Tuhannya. Orang yang tidak memiliki kesadaran seperti ini disebut dengan ghaflah di dalam ayat lain. Ulaika humul ghafilun, begitu ayatnya. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal anam bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang yang lalai sebetulnya. Di ayat lain, di tempat lain dikatakan wala tattabi'u man aghfalna qalbah. Jangan mengikuti orang yang telah kami lalaikan kalbunya. Jadi dengan demikian menggunakan kata lalai. Kenapa? Karena sebetulnya bahkan kesadarannya sendiri adalah sebuah tasbih. Cuma dia tidak menggunakan kesadarannya untuk menyadari. Nah, begitu. Jadi tidak menggunakan kesadarannya untuk menyadari kesadarannya, untuk menyadari dirinya. Jadi kesadaran tapi tidak digunakan untuk menyadari kesadarannya. Ibaratnya begini, mata tapi tidak digunakan untuk melihat matanya. Bisakah kita melihat mata kita? Bisa dengan bercermin. Maka Al-Quran itu adalah cermin untuk melihat sebetulnya hakikat jiwa kita. Maka Al-Quran itu adalah sebetulnya
apa namanya caranya Allah untuk melihat, untuk membuat kita melihat diri kita masing-masing. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu adalah merupakan apa ya, refleksi dari diri kita. Jadi Al-Quran itu berbicara tentang diri kita sendiri. Maka siapa yang baca Al-Quran dia akan bisa membongkar rahasia dirinya. Siapa yang tidak membaca Al-Quran dia kesulitan membongkar rahasia dirinya. Nah dengan demikian tidak terjadi kontradiksi tadi antara sabbahalillahi ma fis samawati wa fil ardh atau yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardh dan ayat yang mengatakan walakinna aksaran nasi la yaqilun atau walakinna aksarahum la ya'lamun. Ada lagi yang lain? Di chatroom, Oh, Ustaz. di chatroom ya, kita ke Ada chatroom. 2. Ustaz, boleh bertanya langsung? Silakan Bu, bertanya dulu, silakan Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan Bu. Tadi Pak Ustaz menjelaskan bahwa semua entitas yang Allah ciptakan di dunia ini semua memiliki tasbihnya masing-masing. Kemudian ditambahkan bahwa mereka diperintahkan bertasbih pagi dan petang. Apakah maksudnya ini entitas selain manusia yang tasbihnya itu pagi dan petang? Kemudian kalau manusia itu 5 kali dengan sholatnya, apakah seperti itu yang dimaksudkan? Kemudian pertanyaan yang kedua, Al-Quran ini berbahasa Arab. Apakah kita ini juga wajib belajar bahasa Arabnya atau hanya kita belajar Al-Qurannya? Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih banyak Bu. Yang pertama kita sampaikan bahwa yang bertasbih setiap saat itu adalah seluruh entitas, ya. Termasuk burung-burung tadi. Pokoknya kata-kata apa saja yang ada di langit dan di bumi. Yusabbihu lillahi ma fis samawati. Iya, jadi bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan di ayat lain dikatakan wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, atau wa ma fihinna, apa yang ada padanya. Jadi semuanya bertasbih, termasuk atom-atom, bahkan bagian-bagian atom. Atom ada lagi namanya protonnya, ada neutronnya, ada kulit-kulit elektronnya, atomnya. Ada di setiap kulit ada elektronnya, semuanya bertasbih kepada Allah. Tidak bisa menjadi elektron kalau tidak bertasbih kepada Allah, karena eksistensi elektron itu adalah tasbih. Eksistensi kulit-kulit elektron adalah tasbih. Eksistensi proton adalah tasbih. Eksistensi neutron adalah tasbih. Ya. Begitulah seterusnya. Jadi tidak ada satu yang bisa mengada atau bereksistensi kalau tidak bertasbih. Karena tadi kita sampaikan bahwa eksistensi di sini adalah identik dengan tasbih. Ya. Nah pertanyaan lalu siapa yang bertasbih siang dan malam? Nah itu manusia dengan kesadarannya tadinya. Jadi kalau seluruh makhluk tidak mengenal siang dan malam, semuanya, maksudnya tidak mengenal pagi dan sore, setiap saat, ya, jadi setiap saat, pokoknya setiap selama dia bereksistensi, selain itu pula dia bertasbih. Karena begitu dia berhenti bertasbih, berhenti bereksistensi, atau dibalik, begitu berhenti bereksistensi, otomatis berhenti juga bertasbih. Karena eksistensinya atau keberadaannya identik dengan tasbihnya. Nah dengan demikian yang bisa tidak bertasbih adalah manusia dalam pengertian kesadaran. Kalau manusia dalam pengertian tubuh seperti mata kita, kulit kita, unsur-unsur kita, DNA kita, pita-pita kromosom kita, semuanya bertasbih kepada Allah juga setiap saat, anytime. Ya. Seperti mana tadi burung-burung. Jadi status tasbihnya burung-burung atau status tasbihnya awan-awan sama dengan tasbihnya bagian-bagian tubuh kita, urat-urat kita, darah merah kita, darah putih kita, itu semua yang bertasbih kepada Allah. Nah yang terkadang tidak bertasbih itu kesadaran kita tidak menyadari kalau ternyata kita harus bertasbih. Nah maka siapa yang tidak bertasbih, dalam pengertian jiwa mana yang tidak bertasbih, disebut dengan lalai. Maka bertasbihnya manusia itu harusnya minimal pagi dan petang. Pagi dan petang bisa bermakna bertasbih secara khusus subhanallah, tetapi bisa bermakna secara spesifik yaitu salat. Salat juga walaupun disebutkan 5 kali sehari semalam, tapi bisa jadi artikan pagi dan petang. Karena paginya itu adalah salat subuh, sedangkan petangnya atau sorenya biasanya masukkan zuhur, karena zuhur kan setelah matahari tergelincir sampai kemudian masuk maghrib, isya. Jadi seperti itu. Jadi bisa terkadang dikatakan pagi dan petang, bukra atau wasila,
terkadang dikatakan juga siang dan malam. Jadi pokoknya salat manusia itu adalah perintah tasbih secara khusus, tetapi kita bisa bertasbih secara umum, yaitu mengucapkan subhanallah subhanallah atau alhamdulillah alhamdulillah pada setiap saat. Bahkan tasbih yang paling bagus lagi Bu adalah tasbih manusia yang tidak terikat lagi pada siang dan petang. Namanya tasbih latifah. Apa itu tasbih latifah? Artinya setiap dia berkesadaran, setiap kesadarannya ada, setiap itu juga yang disaksikan tiada lain kecuali adalah Allah. Ya, tidak ada lagi yang disaksikan kecuali Allah. Seperti kata Bunda Zainab, ma ra'aitu illa jamila. Jamila itu Allah. Tiada lagi yang kusaksikan kecuali Dia. Nah, berarti bahwa apapun yang kita saksikan adalah Dia, dan setiap kita menyadari kediaan sesuatu, maka itulah tasbih. Jadi setiap kita menyadari bahwa sesuatu itu adalah Dia, maka itu adalah tasbih. Walaupun tidak mengucapkan kata subhanallah. Ya, karena setiap kita menyadari bahwa Dia ada di situ, ataukah Dia merupakan tajalli di situ, maka tajalli itu manifestasi. Jadi segala sesuatu itu adalah menjadi tempat bermanifestasinya Tuhan. Kalau bahasa kerennya, segala sesuatu merupakan lokus, ya, eksistensi Tuhan. Jadi tidak ada satupun yang tidak merupakan lokus eksistensi Tuhan, sehingga apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan, dengan lidah kita itu adalah Dia sebetulnya. Sehingga tidak ada lagi selain Dia. La ilaha illallah. Tidak ada lagi selain Dia. Ya, seperti itu. Dalam kata-kata Allah mengatakan wa ma fil jubbati illallah. Tidak ada lagi yang ada dalam jubahku kecuali daripada Allah. Ya, seperti itu. Itu adalah yang pertama. Yang kedua tadi apa ya? Lupa tadi. Bahasa Arab. Apakah bahasa ini Arab, kita betul, punya kewajiban belajar ataukah Al-Quran saja kita baca artinya untuk ditadabburi? Iya, bahasa ini sebetulnya agak berat saya sampaikan karena umat Islam kita itu ada sedikit miskonsepsi, ada sedikit kesalahan berpikir umat Islam. Dan kesalahan berpikir ini sekaligus disebut dengan kesalahan paradigma, ya. Apa sebabnya? Karena umat Islam itu berlomba-lomba mempelajari bahasa Inggris, bahkan merasa sangat senang kalau bisa berbahasa Inggris. Tetapi umat Islam tidak pernah berlomba-lomba mempelajari bahasa Arab, atau tidak pernah merasa ada semacam kebanggaan kalau bisa berbahasa Arab. Ya, padahal kita tanya kenapa orang senang berbahasa Inggris? Jawabannya sederhana. Karena buku-buku sains, teknologi itu adalah digunakan bahasa Inggris. Itu padahal buku kedokteran, buku teknik, buku sosiologi, ekonomi, antropologi, semuanya menggunakan bahasa Inggris. Maka kita agak kesulitan mengembangkan perspektif keilmuan kita kalau kita tidak bisa berbahasa Inggris. Maka kita berkursus bahasa Inggris. Apalagi kalau kemudian kita ingin belajar lebih tinggi lagi, kita bahasa Inggris. Sehingga bisa disimpulkan kenapa orang belajar bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris adalah merupakan bahasa pengetahuan. Maka ketika kita ingin menguasai pengetahuan, harus mengetahui bahasanya. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Orang Islam itu meyakini bahwa Al-Quran itu adalah bagian daripada iman. Ya, jadi ini iman. Kalau kita baca 6 rukun iman kita itu kan salah satunya wa kutubihi, kitab-kitabnya, dan kitab Al-Quran bahasa Arab. Ya. Yang kedua, ada prinsip yang mengatakan bahwa ketika kita menjadikan Al-Quran itu sebagai poin iman, kan berarti harus dipelajari. Karena yang namanya iman itu bukan hanya diimani, tetapi dipercaya kemudian diwujudkan. Itu namanya iman. Kalau cuma dipercaya dalam hati tidak diwujudkan, bukan iman namanya. Jadi iman itu adalah yang dipercaya hati baru diejawantakan, dilaksanakan. Misalnya kita percaya bahwa ada hari akhirat, maka kita memperbaiki kehidupan kita supaya kita selamat di akhirat. Nah, itu namanya bukti kita percaya kepada akhirat. Nah, bukti kita percaya kepada kitab-kitabnya dengan mempelajarinya, dan kebetulan kitab suci Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, maka kemudian harusnya kita untuk mempelajari bahasa Arab dengan saksama, mempelajari Al-Quran dengan saksama, harusnya bahasa Arab juga, karena bahasa Al-Quran. Nah, ketika sesuatu diimani, namanya wajib. Maka mengimani kitab suci berarti wajib membaca kitab suci.
Mengimani Allah berarti wajib mempercayai bahwa segala sesuatunya berasal dari Allah. Mengimani Rasulullah berarti wajib menghidupkan apa yang biasa dilakukan Rasulullah, terutama akhlaknya. Nah, mengimani Al-Quran berarti wajib membaca Al-Quran. Nah, ketika kita mengatakan wajib membaca Al-Quran, maka ini ada kaidahnya, Bu. Kaidahnya menggunakan bahasa Arab. Muqaddimatul wajib, wajibatun. Apa artinya? Yaitu pengantar yang wajib pula. Seperti tadi, pengantar untuk menguasai bahasa pengetahuan adalah wajib kalau kita membaca buku berbahasa Inggris. Maka dengan demikian mempelajari bahasa Inggris wajib, karena pengantarnya wajib, otomatis wajib juga. Nah, muqaddimatul wajibun, pengantarnya yang wajib juga. Al-Quran itu adalah wajib dan menggunakan bahasa Arab, maka pengantarnya bahasa Arab wajib juga. Seperti itu. Jadi dengan demikian wajib. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Al-Quran itu, bahasa Arab itu, bahasa yang bisa men-challenge cara berpikir manusia. Maka dikatakan bahasa Arab itu adalah bahasa yang gramatikanya paling rasional, paling logis, ya, kalau kita mempelajari. Makanya mungkin Bapak Ibu biasa baca surat Yusuf misalnya. Mari kita masuk dulu ke Al-Quran. Kita lihat surat Yusuf, surat yang ke-12. Di sini ada surat 12. Surat Yusuf. Nah, di sini Allah berfirman, Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya. Arabian. Ya, Al-Quran, ini huknya Quran. Quranan Arabia, sebagai bacaannya berbahasa Arab. Nah, untuk apa? La'allakum ta'qilun, menggunakan kata la'allakum ta'qilun. Berarti yang bisa kita simpulkan di sini, kita jangan mengartikan memahami dulu, tapi ini ta'qilun akal ini ya. Artinya apa? Bacaan Al-Quran dengan bahasa Arab itu men-challenge akal pikiran kita. Artinya apa? Al-Quran itu rasional, tetapi rahasia rasionalitasnya, rahasia logisnya hanya bisa kita temukan dengan sempurna kalau kita membacanya melalui bahasa Arabnya. Ini yang ketiga. Jadi dengan demikian ada 3 alasan yang cukup penting untuk mengatakan Al-Quran itu sebetulnya wajib bagi orang Islam. Satu, yang kedua, kalau ingin belajar bahasa Arab, jangan kita melihat umur kita. Allah tidak pernah mengatakan belajar itu tergantung pada umur. Allah atau Nabi bahkan mengatakan bahwa belajar itu dari buayan sampai liang lahat. Jadi selama kita belum masuk liang lahat, ya masih bisa kita belajar apa saja. Perlu saya sampaikan, ada seorang filosof terkenal, pasti kita kenal, namanya Al-Farabi. Al-Farabi ini dasarnya ulama, ya, tetapi kemudian belakangan tertarik dengan filsafat. Kapan dia mulai belajar filsafat? Pada umur 50 tahun. Umur 50 tahun baru mulai belajar filsafat ABCD. Artinya baru istilah-istilah filsafat dia pelajari. Tetapi karena dia bersungguh-sungguh, apa yang terjadi kemudian? Siapa yang tidak mengenal Al-Farabi sebagai salah satu filosof besar dalam dunia Islam, bersama dengan Al-Kindi, Ibnu Sina, dan sebagainya. Jadi intinya adalah kita jangan pernah berhenti belajar, dan jangan pernah kita mengatakan terlambat belajar. Kata Nabi, tidak ada istilah terlambat belajar, karena belajar itu adalah ilallah di sampai liang lahat. Seperti itu. Jadi itu ada belajar. Jadi kalau ibu mau belajar bahasa Arab, di kita ini ada pelajaran bahasa Arab dasar, itu hari Selasa malam. Ustadznya juga perempuan, ibu-ibu, jadi ibu bisa bergabung di sana. Jamnya sama, jam 7.30 juga. Menggunakan nomor ID, Zoom ID ini juga. Itu bahasa Arab dasar sekali di sana. Terima kasih banyak, Ustadz. Ya, sama-sama, Bu. Semoga bermanfaat. Yang lain ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Bahtiar. Iya, ini saya mau tanyakan nih, Pak Ustadz. Mungkin ini ada kaitannya juga, tapi pembahasannya sih sebenarnya belum nyampe ke surat 72 Al-Isra. Dikatakan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hazihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Yang saya mau tanyakan, Pak Ustadz, kan saya orang awam, mungkin dimaksud itu pengenalan diri ya Pak Ustadz. Barang siapa yang tidak mengenal dirinya di dunia, maka dia tidak bisa mengenal Allah di akhirat. Maksudnya di sini kurang lebih
terjemahnya begini Pak Ustadz. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Jadi ini mohon penjelasan Pak Ustadz. Kalau itu sih saya sudah insya Allah ada paham tentang rohku itu kan pemberian dari Allah. Artinya bukan itu tidak diciptakan. Artinya karena memang ini rahasia, yaitu yang saya dapat, yang dapat mengenal dirinya itulah yang dapat mengenal Allah. Ya, mohon penjelasan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak juga Pak Bahtiar yang sudah bertanya. Pak Bahtiar, apa yang Pak Bahtiar pahami ada benarnya, tetapi belum sepenuhnya benar. Ada yang paling penting daripada sekedar mengenal diri di situ. Yaitu lihat ayat di atasnya. Pak Bahtiar punya Al-Quran di situ? Iya. Nah, coba naik di atas ayat 71. Ayat 71 ya, tadi. Ya. Di situ dikatakan yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Tadi Pak Ustaz. Ya, coba buka dulu surat. Masih surat Al-Isra tadi ayat 71. Ya. Ayat 71 ya Pak Ustaz. Ya, yang tadi Pak Bahtiar bacakan 72. Maka nabi adil ama wa fil akhirati ama. Nah, di atas 71 ada kata-kata yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Iya. Nah, apa artinya? Pada hari akhirat nantinya semua manusia, semua kelompok manusia dipanggil berdasarkan imamnya masing-masing. Nah, di situ dikatakan diimami berdasarkan imamnya. Jadi harusnya setiap manusia itu ada imamnya. Nah, cuma ada yang tidak mengenal imamnya. Nah, maka orang yang tidak mengenal imamnya di dunia itu disebut dengan buta sebetulnya. Maka dikatakan siapa yang buta di dunia, buta di akhirat. Karena siapa yang tidak mengenal imamnya di dunia, di akhirat tidak mendapatkan syafaat. Buta akhiratnya juga. Ya tentu bisa dimaknai seperti yang dimaksud Pak Bahtiar juga. Tapi berdasarkan runtutan ayat seperti itu. Ya. Karena ayat 71-nya itu dikatakan yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Baru ayat berikutnya dikatakan bahwa man kana fi hadil ama fa huwa fil akhirati ahma. Ya. Siapa di dunia ini buta, kan maksudnya buta di dunia ini bukan buta mata Pak Bahtiar, bukan tunanetra maksudnya. Iya. Kalau tunanetra maksudnya tentu Tuhan tidak adil, masa orang tunanetra di dunia maka tunanetra di akhirat, kan nggak mungkin lah. Jadi yang dimaksud di situ buta di situ bukan buta dalam pengertian tunanetra, tapi tidak menggunakan akalnya, pengetahuannya untuk mencari pemimpin tertingginya di dunia. Makanya kan ada hadis Nabi juga mengatakan siapa yang meninggal dunia dan tidak mengenal imamnya, dia matinya mati jahiliyah, kan begitu. Ya, begitu Pak Bahtiar ya. Jadi bisa jadi Imam Mahdi ya Pak Ustaz, imam kita. Ya Pak Bahtiar cari sendirilah. Ya, tapi intinya seperti itu ya. Al-Quranul Karim, ya Pak Ustaz. Harus manusia, namanya imam itu manusia Pak Bahtiar. Oh, manusia berarti Imam Mahdi ya Pak Ustaz. Iya, saya kira seperti itu. Iya. Karena kalau Al-Quran tidak pernah bisa jadi imam. Coba kalau kita salat, bisa nggak Al-Quran disimpan di depan? Al-Quran pengertian mushaf ya mushaf Al-Quran nggak bisa. Kalau kita bersalat, imamnya harus orang karena dia membaca Al-Quran, dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, itu baru. Yang namanya imam itu orang, dan di situ disebutkan yauma nad'u kullu unasin bi imam, itu terusnya bi imamihim ya. Ya begitu. Jadi begitu Bahtiar ya. Iya. Iya, berikutnya kita pindah lagi ke pertanyaan berikutnya. Penjelasannya. Ya, sama-sama. Ini dari Mbak Yasani. Pak Ustadz, boleh dijelaskan ulang ini siapa yang dimaksud pemimpinnya, bukan Nabi Muhammad ya? Bukan. Kalau imam itu sebetulnya bukan hanya Nabi Muhammad, tapi harus berkelanjutan. Itu ada di surat Al-Baqarah 125, bahwa itu adalah zuriat Ibrahim dan zuriat Nabi Muhammad, nanti ke bawah. Al-Baqarah 124. Jadi siapa sesungguhnya ini yang dimaksud dengan imam? Nah, imam itu adalah pengganti para nabi yang dipersiapkan oleh nabi.
Seperti misalnya Nabi Musa mempersiapkan Nabi Harun sebagai penggantinya. Pasti Nabi Muhammad juga mempersiapkan penggantinya. Masa Nabi tidak mempersiapkan penggantinya? Ya, Jokowi aja kemarin mau berhenti, ya mempersiapkan calon penggantinya. Terus siapa yang kita pahami ini sebagai pemimpin kita setelah Nabi Muhammad? Ya, pasti keturunannya Nabi yang suci, yang masih ada sekarang. Dan itu disebutkan jelas-jelas di hadis, di Sunni, Syiah, Ibadi sama, yaitu bahwa ada namanya Imam Mahdi. Di hadis-hadis pun dikatakan bahwa nanti di akhir zaman akan datang seorang pemimpin namanya Imam Mahdi. Ya, seperti dikatakan Pak Bahtiar tadi. Itu hadisnya banyak itu Bu, di surat di Abu Daud itu. Ya, jadi apa namanya? Hadis Abu Daud itu disebutkan dengan sangat jelas ya. Tapi Bahkan tidak ada ada di Al-Quran, Pak Ustadz. di Quran ada, itu tadi banyak di Quran. Ya. Ada kata-kata Mahdi di Al-Quran ya? Kata-kata Mahdi sih ada, tapi tidak siap. Mahdi itu kan artinya sebetulnya istilah bahasa Arab, artinya orang yang terbimbing. Nama aslinya kan sebetulnya bukan Mahdi tetapi Muhammad bin, ya kan begitu. Jadi sama dengan namanya Nabi Muhammad. Itu bisa kita cari di dalam hadis-hadis seperti misalnya ini Abu Daud ini habis. Saya keluarkan dulu di sini. Ini saya kita masuk di screen dulu ya. Nah, kita masuk di screen sini ya. Nah, ini hadisnya Sunan Abu Daud. Nah, ini bisa kita buka ini Sunan Abu Daud, pencet ini ya. Nanti kita lihat daftar isinya di sini. Ya, nanti ke bawah sini ya. Nah, bawah sini ada ini, kita cari di sini. Nah, Imam Mahdi ada judulnya Imam Mahdi ini. Ya, ini coba kita lihat bukan Imam Mahdi di sini, ini Al-Mahdi. Ya, ada surat ini, dan ini adalah Abu Daud ini hadis terkenal di seluruh umat Islam. Nah, kita lihat sini kitab Imam Mahdi, Kitabul Mahdi ini. Kita pencet ini, ya. Nah, ini adalah apa namanya? Banyak semua di bawah sini berbicara Imam Mahdi. Kita ambil contoh yang pertama ini. Kita lihat terjemahnya saja sini. Agama ini akan senantiasa tegak hingga muncul di antara kalian 12 khalifah. Jadi dia ada 12, yang ke-12. Dan manusia akan ikut bersama mereka. Ya. Kemudian berikutnya lagi kita lihat lagi sini. Ya. Sama juga ini. Ya. Agama ini akan tetap mulia hingga khalifah atau pemimpin yang ke-12. Jadi 12 ya khalifahnya. Ya. Kemudian kita ambil sedikit-sedikit saja. Ini lihat lagi di sini. Ya. Sini. Sekiranya dunia ini tidak tersisa kecuali hanya sehari, ya, maka Allah akan memanjangkan hari itu. Jadi Allah kemanjakan hari itu. Lalu kemudian Allah kemanjakan itu, kemudian mereka bersepakat hingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku maksudnya dari Nabi atau dari keluargaku min ahli ini. Namanya mirip dengan namaku ini. Namanya mirip dengan namaku yaitu Muhammad. Nama bapaknya juga mirip dengan nama bapakku dan seterusnya. Ya. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana kezaliman dan kelaliman pernah memenuhinya. Begitu seterusnya. Nanti kita bahas khusus ini. Jadi kita lihat lagi berikutnya di sini nih. Ya. Ini semuanya. Sekiranya dunia ini tidak lagi tersisa kecuali sehari, sungguh Allah akan mengutus seorang laki-laki dari ahli baitku. Ini ahli baitku. Min ahli bait ini, min ahli baiti, ahlul baitnya Nabi. Yamlauha adlan kama muliat jaura. Imam itu atau pemimpin itu akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dunia dipenuhi dengan kejahatan ataukah ketidakadilan. Nah, kita lihat lagi berikutnya di sini. Ini dia. Ini nih. Rasulullah bersabda, Al-Mahdi itu dari keturunanku. Ya nih. Jadi yang dikatakan tadi itu yang akan terakhir Al-Mahdi nih. Ya. Al-Mahdiyu minni. Ya. Imam Mahdi itu dariku, kata ayat ini. Dan dia katakan dia akan muliat jauran, dia akan memenuhi dunia nih. Wa adlan kama muliat jauran wa zulman. Akan datang memenuhi dunia dengan keadilan. Ini sebutkan ini Al-Mahdi ini. Ini nih Al-Mahdi nih. Ya. Nah, begitulah. Jadi banyak ayat dalam Al-Qur'annya. Ya. Nah, jadi inilah. Jadi saya kira kata-kata Al-Mahdi ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Al-Mahdi ini. Nah, jadi itulah yang dimaksud. Jadi yang ibu maksud, jadi yang dikatakan tadi Pak Bahtiar ada benarnya. Itulah imam kita sebetulnya sekarang. Nah, cuma tidak untuk sampai ke sana perlu belajar cukup sistematis dan panjang.
Sekarang kita masuk dulu ke pertanyaan yang ada di chat ya. Yang pertama tadi dari Mbak Yasani, mau memastikan konfirmasi tentang tasbih. Artinya jika ke semua yang ada di bumi, bahkan mungkin di luar bumi, bertasbih kepada Allah, tasbih ini pada apa-apa yang eksis. Tiap-tiap yang bereksistensi itulah yang bertasbih. Artinya nafs. Kita pun bertasbih itu melalui tauhid kita. Dan jika kita luput bertasbih, berarti kita sudah jauh melenceng. Betul sekali ya. Udah benar ini? Zalim pada nafs kita sendiri, berarti lalu pada dengan melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah jalan terbaik tasbih kita. Ya diantaranya. Ya, jadi kalau kita patuh kepada Allah, melaksanakan perintahnya itu sudah termasuk tasbih. Tapi tasbih yang paling hakikat adalah ketika kita melihat merasakan sesuatu dan kita memahami bahwa sesuatu itu bersama Allah. Karena tidak ada sesuatu yang mengada atau eksis atau yang wujud kecuali Dia yang mewujudkannya. Ya, seperti itu. Seperti contohnya, setiap apa yang kita lihat, hakikatnya kita melihat cahaya. Cuma terkadang kita tidak menyadari bahwa yang kita lihat itu sebetulnya cahaya. Kita melihat pohon mangga, kita melihat itu kan pohon mangga. Padahal sebetulnya itu cahaya. Buktinya kalau tidak ada matahari, tidak bisa kelihatan pohon mangganya. Jadi yang menyebabkan menjadi pohon mangga karena matahari sebetulnya. Nah itu contoh, maka Allah mengatakan Allah itu nurus samawati. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Artinya apa? Allah menjadi penyebab terciptanya langit dan bumi atau adanya langit dan bumi, sehingga setiap yang mengada hakikatnya adalah Dia bersama di sana. Kemudian berikutnya Pak Burhan, apakah masih ada ketidakkecualian makhluk yang tidak bertasbih? Apakah iblis juga bertasbih setelah divonis oleh Allah SWT? Jadi iblis sebagai sebuah eksistensi bertasbih, tapi iblis sebagai sebuah kesadaran itulah dia. Jadi kan iblis punya dua unsur juga. Kan iblis itu kan jin. Jin itu kan dikatakan dari api. Nah, berarti kan bahan dasar tubuhnya jin adalah api. Sebagaimana kita bahan dasar tubuh kita kan tanah. Kita dari tanah, dia dari api. Jadi kita sebagai makhluk tanah ya bertasbih kepada Allah. Begitu ya iblis sebagai makhluk dari api bertasbih kepada Allah. Tapi kesadaran kita sebagai manusia banyak yang tidak bertasbih. Kesadaran iblis tidak pernah mau bertasbih. Nah begitu. Kenapa? Karena dia mengatakan, buat apa saya sujud kepada Adam? Saya kan lebih mulia dari dia. Nah, kan menunjukkan bahwa dia lalai atas eksistensi dirinya. Bahwa yang menyebabkan Allah menyuruh mereka sujud kepada Adam bukan bahwa Adam itu dari tanah, tetapi karena Allah meniupkan padanya ruhnya. Seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian, mohon atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.